Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat ini diturunkan di Mekah sesudah surat At-Takasur. Nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un yang diambil dari ayat yang terakhir. Menurut etimologi, Al-Ma'un berarti banyak harta, berguna dan bermanfaat, kebaikan dan ketaatan, dan zakat. Surat ini menggambarkan orang-orang yang tidak mau berinfak serta mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial. Adapun sebab turunnya surat ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat mereka kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riya dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Surat ini diawali dengan kalimatannya untuk menarik perhatian pembacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Tujuannya ialah agar pembaca benar-benar memperhatikan dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan pertanyaan mengandung nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Pertanyaan yang paling prinsipil ialah, siapakah pendusta agama? Maka jawabannya segera disusul setelah pertanyaannya. Ayat selanjutnya menjawab secara lugas bahwa pendusta agama ialah orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Ciri berikutnya ialah orang yang tidak mau menyeru untuk dana dan makanan supaya diberikan kepada orang miskin. Perkataan Yahudu yang diterjemahkan dengan berjuang di sini mempunyai asal arti menganjurkan dengan kuat. Al-Hasan dalam Al-Furqan menerjemahkan perkataan itu dengan menggemarkan. Departemen Agama menerjemahkan dengan menganjurkan. Sedangkan Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Karim menggunakan perkataan menyuruh. Dan Muhammad Asad dalam The Message of the Quran
menerjemahkannya dalam bahasa Inggris dengan feels no urge, atau tidak merasakan adanya dorongan. Karena baginya perkataan Yahudu mempunyai makna mendorong diri sendiri sebelum mendorong orang lain. Jadi, perkataan Yahudu menunjuk pada adanya komitmen batin yang tinggi, yakni usaha mengangkat dan menolong nasib kaum miskin. Berarti bahwa indikasi ketulusan dan kesejatian dalam beragama ialah adanya komitmen sosial yang tinggi dan mendalam kepada orang bersangkutan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama syirik, yang kedua berbuat sihir, yang ketiga membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar menurut ajaran agama, dan yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam berpaling di waktu peperangan bukan untuk bersiasat akan tetapi lantaran takut kepada musuh, dan yang ketujuh menuduh zina kepada wanita mukmin yang sudah bersuami yang tidak terlintas di hatinya untuk menjalankan kejelekan. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan dalam syariat Islam. Dengan melaksanakan secara baik dan benar akan menimbulkan pengaruh positif yang sangat besar dalam aspek kehidupan. Di akhirat pun merupakan amaliyah yang paling utama yang memperoleh penilaian dan menjadi tolak ukur semua amal perbuatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada sebagian orang yang melakukan amal kebaikan termasuk sholat untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia. Tindakan seperti ini yang disebut dengan riya. Sikap riya adalah lawan dari ikhlas. Keikhlasan diperlukan dalam setiap amal kebaikan agar memperoleh pahala yang sempurna dari Allah. Yang diterjemahkan dengan lupa atau lalai dalam firman itu ialah kata-kata yang dalam bahasa aslinya, yaitu Arab, sahur. Yang dimaksud dalam firman ini bukanlah mereka itu dikutuk Allah karena lupa mengerjakan sholat yang disebabkan lupa, misalnya terlalu sibuk bekerja, sebab lupa dan alpa serupa itu justru dimaafkan oleh Allah, tidak dikutuk. Tapi yang dimaksud dalam firman itu ialah mereka yang menjalankan sholat itu lupa akan sholat mereka sendiri. Dalam arti bahwa sholat mereka tidak mempunyai pengaruh apa-apa kepada pendidikan akhlaknya. Sehingga mereka yang menjalankan sholat itu dengan mereka yang tidak menjalankan sama saja, apalagi jika lebih buruk. Suatu hari Sayyidah Fatimah alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Abatah, apakah yang akan didapatkan oleh orang yang melecehkan sholatnya, menganggap enteng kepada sholatnya, baik laki-laki maupun perempuan? Rasulullah bersabda, hai Fatimah, barang siapa yang melecehkan sholatnya, menganggap enteng kepada sholatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, Tuhan akan menyiksanya dengan 15 perkara. 6 perkara di dunia, 3 pada saat ia mati, 3 lagi pada waktu ia berada di kuburnya, dan 3 perkara pada hari kiamat ketika ia keluar dari kuburnya. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang meremehkan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ayat ini terdapat dalam Quran surat Maryam
ayat 59 sampai 60. Para ulama mengomentari ayat di atas dengan tafsirnya yang terdapat dalam Ibnu Katsir sebagai berikut. Yaitu yang pertama Muhammad bin Ka'ab Al-Quran Al-Qurdi, yang kedua Al-Aus, Ibnu Mas'ud, Ibnu Jabir, Ibnu Juraih. Meremehkan sholat adalah meremehkan waktu. Yang ketiga Al-Hasan Al-Basri, meremehkan sholat adalah meninggalkan masjid. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang mereka yang melalaikan sholatnya. Maka beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktu, yakni mengakhirkan waktu sholat. Ilustrasi di atas mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kelompok orang-orang munafik yang cenderung menyepelekan agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi kesimpulannya, ilustrasi di atas tentang pemahaman surat Al-Ma'un mengingatkan kita betapa penting nilai yang dikandungnya untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak terjebak kepada kelompok orang yang mendustakan agama. Di antaranya nilai-nilai penting yang terkandung ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar kita tidak terjebak ke dalam kelompok orang-orang munafik yang cenderung menyepelekan agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang melakukan sholat yang tidak mau memahami dan menghayati esensi sholatnya, yaitu orang yang sholat karena riya. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang kaya yang bersikap kikir, tidak mau membantu orang miskin, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Demikianlah syarat surat Al-Ma'un yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.